Haji Lagut Sutan Pulungan atau yang akrab disapa Ustadz Lagut tidak pernah menyesali keputusan yang diambilnya dalam hidup. Ia meninggalkan profesi dosen agama Islam di salah satu kampus swasta di kota Medan. Ia yakin dengan tujuan hidupnya, yakni semata beribadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk mendedikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kepentingan orang banyak. Kini ia menikmati hari-harinya menjadi seorang guru mengaji tanpa digaji bagi para pembaca Al-Quran atau Qori dan Qori'ah di kota Medan. Ustadz Lagut mendirikan sebuah badan pengembangan Qori dan Qori'ah bernama Babkoh Sika. Babkoh Sika tidak hanya hadir di kota Medan saja, tapi juga di berbagai daerah di Sumatera Utara seperti Kabupaten Deli Serdang. Totalitas dirinya mengabdi dan menjadi guru mengaji ini telah mengukir segudang prestasi. Dari Babkoh Sika telah lahir begitu banyak hari Qori'ah yang mengharumkan nama kota Medan Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Pemirsa, profesi dosen agama Islam di salah satu kampus swasta di kota Medan, ia tinggalkan demi menjadi guru mengaji tanpa digaji. Sebaik-baik insan adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari ini menjadi prinsip hidupnya kini. Dengan mendirikan badan pengembangan Qori Qori'ah atau para pembaca Al-Quran bernama Babkoh Sika, narasumber kita yang satu ini telah menghasilkan begitu banyak Qori Qori'ah yang mengharumkan nama kota Medan, Sumatera Utara di kancah nasional dan juga internasional. Langsung saja kita sapa bersama pemirsa Haji Lagut Sutan Pulungan untuk berbagi kisah dengan kita bersama-sama di Selasar Budi episode kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Manda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ustadz dulunya seorang dosen, Ya, mengajar agama Islam di salah satu kampus yang cukup besar di kota Medan ini. Mengapa memutuskan untuk meninggalkan profesi dosen? Memang benar saya dulu dosen agama Islam di salah satu perguruan tinggi AMIK MBP. Kemudian pada saat itu, satu saat saya mendapat petunjuk, apakah namanya ilham, seperti mimpi bahwa ada seruan kepada saya untuk melaksanakan profesi, karena saya memang seorang qori, untuk lebih mementingkan pembinaan Al-Quran. Maka dengan keyakinan yang penuh atas persetujuan keluarga dan istri saya tinggalkan dosen tanpa berpikir lagi. Saya langsung melapor kepada Allah, ya Allah, ini saya ingin membumikan Al-Quran. Karena ini firman-Mu dan ini mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi motivasinya waktu itu karena saya berkeyakinan dengan memelihara, membaca, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran ini, saya yakin Allah akan menjamin kehidupan kita dan tidak akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Al-Quran ini kan kalau sudah jadi mukjizat dia, walaupun kepada baginda Rasulullah, paling tidak itu semuanya di atas segalanya itu. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, bagikanlah mukjizat ini kepada kami, berkahilah usaha ini, sehingga pada tahun persisnya 10 Oktober tahun 1996 maka berdirilah lembaga ini yang diberi nama Babkoh Sika, Badan Pembinaan Qori Qori'ah, Hafiz-Hafizoh dan Seni Kaligrafi Al-Quran Provinsi Sumatera Utara. Seorang qori kampung, begitu Ustadz menyebut diri. Tapi bisa mendidik begitu banyak Qori Qori'ah yang berprestasi tingkat nasional dan juga dunia lewat Babkoh Sika. 24 tahun lalu Ustadz mendirikan itu. Cerita di awal berdirinya seperti apa Ustadz? Karena ini perjuangannya dari nol ya Ustadz. Ya, benar Bu Manda.
Pertama ini motivasinya dulu, seorang gubernur Sumatera Utara almarhum Haji Raja Inal Siregar waktu itu memanggil saya dan meminta saya bagaimana supaya terhimpun Qori-Qori'ah Sumatera Utara dalam satu wadah. Itu latar belakangnya. Kemudian waktu itu kami coba berkenaan pula dengan mengenang wafatnya almarhum Ki Haji Khuwailid Ahmad Daulay Al-Hafiz sebagai guru kita, maka dicocokkanlah waktu itu. Dibuatlah pertemuan sejumlah qori, lebih kurang 70 orang, qori-qori'ah, hafiz-hafizah dan insan kaligrafi. Maka dibentuklah lembaga ini pada saat itu dan diresmikan oleh Gubernur Haji Raja Inal. Lantas ya merangkaklah namanya dari nol. Lembaga ini kita besarkan bersama-sama dengan kawan-kawan, sehingga mulai dari muridnya 3 orang sampai sekarang ini 1000 lebih. 1000 lebih. Yang kita bina mulai dari Kota Medan sampai ke Tapanuli Tengah, Sibolga, Dairi, Pak Barat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Medan sendiri. Kemudian selain di kabupaten kota itu kita juga banyak mitra binaan seperti Universitas Negeri Medan, Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan beberapa sekolah lainnya. Kita membina di beberapa pendidikan dan kita juga punya cabang-cabang yang berbentuk rumah Quran. Itu sangat banyak kita resmikan itu, sehingga nanti pada saatnya apa yang menjadi niat kita tahun 96 itu membumikan Al-Quran, paling tidak tercapailah sebahagian dari niat kita itu. Bab Qosika ini tidak pernah meminta bayaran, tidak dikutip biaya, dan semua fasilitas belajar kita siapkan, termasuk Al-Qurannya, sound systemnya, semua fasilitas belajar kita siapkan, baik dia di Medan maupun di daerah. Kalau di bab Qosika di Kota Medan sendiri, Ustadz, ada berapa yang dididik sekarang? Dididik yang sekarang sedang berjalan itu lebih kurang 300. Itu di bab Qosika pusat ya. Di Jalan M. Yakub nomor 1 lebih kurang 300. Kemudian di beberapa rumah Quran kita, rumah Quran Salsabila, rumah Quran Ummu Kalsum, rumah Quran Al-Ikhlas, rumah Quran Uswatun Hasanah, bab Qosika Al-Hurriyah, itu lebih kurang lagi ada sekitar 200. Kemudian ada lagi di sekolah-sekolah mitra kita, Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, MTSN 2 Medan, SMA Negeri 1 Medan, SMA Negeri 3 Medan, itu mitra binaan kita. Itu juga hampir 100-an. Jadi semuanya sekitar ya 600 lah 600. di Medan ya. Di Medan saja. Medan saja. Dan untuk bab Qosika yang pusat sendiri, yang dari anak-anak yang ratusan ini sudah mencapai prestasi yang membanggakan. Apa saja itu, Ustaz? Itu ada salah seorang qori'ah kita. Kalau di nasional sudah banyak. Ada tahun 2014 Adnan Tumanggar anak-anak dulu binaan bab Qosika, juara 1 nasional. Ada Nur Hazlin juara 3 nasional tahun 2018 waktu kita tuan rumah. Ada Muhammad Hanafi Nasution juara 1 nasional tahun 2019. Kemudian ada Nurjana Adila juara 1 nasional 2017. Juara 2 internasional di Brunei Darussalam 2017 dan juara 1 internasional di Perlis Malaysia 2019. Ya baik, Ustadz, ada juga pembaca Al-Quran, pemirsa, atau qori-qori'ah yang disabilitas yang juga dididik oleh Ustadz Lakut. Dan ini metode pembelajarannya seperti apa, Ustadz? Alhamdulillah itu sudah 20 tahun juga lebih. Banyak saudara-saudara kita yang tunanetra. Di bab Qosika itu yang kita bina ada sekitar 15 orang. Bagi kita itu mereka kan awalnya kan sudah ada dibina di panti sosial pakai Quran Braille itu kan. Jadi kita rata-rata yang kita bina itu yang punya bakat lagu. Mereka kita bina
Pertama dengan sistem bagaimana mematangkan bacaan melalui rekaman. Itu kita rekam itu. Kita rekam dia melalui, kalau dulu pakai tape recorder yang kecil, kalau sekarang pakai handphone. Kita rekam dia, suruh dihafal, kemudian nanti kita evaluasi. Nah, jadi dia sistem jadi, kita hafal, kita rekam dia dengan metodenya sendiri, lagunya sendiri, susunan talhinnya itu persis seperti yang MTQ. Dan alhamdulillah Allah Maha Kuasa. Itulah kelebihan mereka, kawan-kawan kita ini, saudara-saudara kita ini, ingatannya kuat. Nalarnya tinggi menghafal itu. Nah, sehingga banyak yang juara nasional ada beberapa orang. Nah, karena memang Sumatera Utara hanya mengirim satu cabang, satu orang di dalam satu cabang. Pernah kita kirim ke Kepulauan Riau. Dan dua-dua juara 1 nasional. Yang disabilitas Muhammad Irsyad sama Juwairiyah. Juara 1 tingkat nasional tunanetra pada MTQ nasional. Wah, luar biasa ya Ustadz. Kita jeda dulu Ustadz, kita sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, seperti apa keseharian Ustadz Lagut Sultan Pulungan di Badan Pengembangan Qori-Qoriah yang ia dirikan? Kita saksikan cuplikannya berikut ini. Nyaris tak ada waktu untuk berlibur bagi Ustadz Lagut, karena setiap hari selalu diisi dengan kegiatan mengaji dan latihan mempersiapkan para pembaca Al-Quran yang akan bertanding di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Tidak hanya membaca dan memperbaiki bacaan Al-Quran, ada juga kelas khusus menghafal Al-Quran. Para faiz dan hafizah mudah ini diharapkan tidak hanya menghafal isi Al-Quran saja, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua siswa-siswi bab Qosika yang hadir juga tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka juga mengikuti kelas mengaji untuk memperbaiki cara membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat bagi mereka untuk belajar, meski pada guru yang masih terbilang muda. Dari tayangan tadi Ustadz, banyak sekali yang menuntut ilmu di bab Qosika. Sepertinya, mohon maaf Ustadz, kurang luas, saking banyaknya anak-anak, saking antusiasnya orang tua murid yang menitipkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu di sini. Itu ruangan yang tidak begitu luas, apa ini menjadi kendala Ustadz? Ini kan yang terdaftar di bab Qosika Medan lah, itu kan sekitar 300 lebih. Dan itu tidak ada jadwalnya, yang maksudnya yang hari ini sianu tidak ada. Cuman belajarnya tiap hari, ada sore, ada malam. Karena kita memang tidak mengutip biaya, kita tidak ada absen, motivasinya kita buat bagaimana kesadaran dia sendiri belajar. Makanya kalau dihitung-hitung, seperti belajar rutin sekarang hari Minggu, ruangannya kecil, orangnya sampai 300. Tapi alhamdulillah tidak semuanya sekali datang. Yang datang hari Minggu kemarin, minggu depan belum tentu datang. Nah, sama dengan hari lain. Lantas kalau kita hitung-hitung, dengan keterbatasan ruangan itu bagi kita, karena 24 tahun ini, ada juga hikmahnya itu. Pertama, dengan kecilnya ruangan ini, kita tidak terlalu banyak pengeluaran. Kalau besar nanti ruangannya, makin banyak pengeluarannya. Yang kedua, memang inilah dia badannya bab Qosika. Malah kita khawatir, malah kita perbesar itu nanti nyawa itunya lari. Nah, nyawa itunya niatnya lari. Nah, ini kan tetap dengan kondisi seperti itu, tapi tetap kita mengacu kepada anjuran pemerintah, protokol kesehatan, macam Ramadan juga begitu, kita siapkan cuci tangan. Semuanya kita instruksikan pakai masker, malah kalau nggak pakai masker kita suruh pulang. Tidak boleh. Dan alhamdulillah karena kita niat baik, pemerintah juga memaklumi itu,
Ya, belum adalah pelanggaran yang kita lakukan. Nah, lantas kalau dikaji-kaji memang ya seperti yang kita lihat sekarang, itu ada 4 ruangan itu. 4 ruangan, yang satu ruangan dia murotil Al-Quran, dia tertampunglah sekitar 40 orang. Kemudian ruangan kedua pendopo di depan, itu juga sekitar 40 orang. Ruangan ketiga di ruang dalam, itu ruang tahfiz dan qiraat sabah. Itu hanya sekitar 25 orang. Ruangan keempat, ruang tilawah, itu di samping, itu pun sekitar 40 orang. Nah Ustadz, begitu banyak kegiatan di bab Qasika, pasti butuh biaya operasional gitu ya. Sementara ini semuanya gratis. Begitu banyak orang tapi gratis gitu. Ustadz sendiri juga tidak bergaji, guru-gurunya juga tidak bergaji dengan begitu banyak program. Lalu bagaimana mencukupi segala kebutuhan sehari-hari Ustadz? Ya, pertama itulah kebesaran Allah, kebesaran Al-Quran. Di bab Qasika itu pengeluaran rutinnya itu selain gaji pegawai 1 orang, gaji ya, bayar lampu, air, wifi dan sebagainya, itu sekitar 4 juta, 5 juta sebulan. Lantas kegiatannya lagi yang banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatasi itu tiap bulan? Saya, Mbak Manda, saya pun nggak bisa jawab itu karena donaturnya nggak ada. Tapi tidak pernah kita tidak selesai. Allah selalu memberi jalan yang terbaik. Banyak orang, ada kadang-kadang orang lewat berinfak dia. Saya nggak kenal. Ya. Berinfak dia, ada yang ngasih Al-Quran, ada yang ngasih, saya ada zakat saya katanya. Jadi insya Allah 24 tahun ini mudah-mudahan Allah tetap sayang dengan kita, belum pernah ada kendala. Nah, nanti ada yang ngantar rehal sampai 200-an lebih. Saya tidak kenal orangnya. Al-Quran juga begitu, ambal juga begitu, kipas angin juga begitu. Dan itu nggak kita minta. Ada juga yang dari orang-orang per orang tahu. Ada juga yang kita himbau. Yang banyak membantu kita sekarang kan orang-orang tua murid. Ya. Nah, itu yang banyak. Kalau kita ada kegiatan, mereka tanya, apa yang bisa kami bantu Ustaz? Silakan. Kalau kita buat MTQ, ya dari mana kita buat hadiahnya? Itulah kira-kira. Berarti sumbangsih bersama-sama gitu ya Ustaz. Makanya bab Qasika itu bukan hanya milik saya, milik umat Islam Ahlul Quran. Yang cinta Al-Quran, bukan milik Ustaz Lagut. Saya hanya mengimami, mengurus itu. Mari semua kita miliki dan kita urus bab Qasika. Ya. Ustadz, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, bagaimana sosok Ustadz Lagut Sutan Pulungan di mata mereka? Kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Beliau adalah sosok guru yang sangat tegas, disiplin, juga keras dalam membina dan mendidik anak-anak muridnya semua. Tetapi di balik semua itu, beliau adalah sosok guru yang sangat humble dan sangat dekat dengan murid-muridnya. Alhamdulillah, kalau untuk mama nggak usah kan anaknya gitu, mamanya sendiri aja pun dapat ilmu gitu. Pokoknya bab Qasika ini kalau menurut kami itu gudang ilmu. Untuk anak juga dapat, untuk mamanya juga dapat gitu. Saya berharap untuk bab Qasika ini semoga kedepannya semakin maju dan semakin sukses. Kemudian harapan saya untuk Ustaz Lagut semoga semakin sabar, semakin tabah, semakin berkah dalam mengajarkan dan mendidik Al-Quran kepada seluruh murid-muridnya ini. Ustadz sudah membuktikan bahwa kekuatan dari bersedekah itu memang nyata gitu. Sedekah materi, ilmu, waktu, tenaga, pikiran untuk pengembangan Al-Quran. Apa yang Ustadz rasakan dalam hidup sehari-hari Ustadz? Saya mudah-mudahan jadi motivasi bagi yang lainnya. Mengurus Al-Quran ini nyaman. Dan bagi saya itu mengatasi segala masalah. Baik ketenangan keluarga, ketenangan pikiran. Karena memang betul-betul lah
yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Ya. Bisa jadi petunjuk bagi kita, penyejuk hati Al-Quran ini kan, sehingga betul-betullah apa yang kita kerjakan itu bisa kita nikmati dengan kenyamanan itu. Akhirnya kita selalu yakin bahwa Al-Quran ini yang sebagai penuntun kita, pedoman kita, yang juga tempat kita untuk berekspresi melalui MTQ anak-anak. Ustadz, apa pesan Ustadz untuk generasi muda, Ya. untuk guru-guru juga yang masih di luar sana, masih banyak yang gajinya minim, apalagi sekarang penghasilan juga terdampak pandemi COVID-19. Ustadz, silahkan. Pesan saya khususnya generasi muda secara umum lah ya, yang penting amalkan ibadahnya. Kalau kita kan seorang muslim, sholatnya dan sebagainya. Kemudian jangan tinggalkan Quran. Al-Quran ini walaupun sekali satu hari dibaca. Bagi guru-guru atau kawan-kawan saya yang penghasilannya tidak seberapa, syukuri aja. Ya saya sendiri nggak punya penghasilan yang tetap kan. Tapi yang penting syukuri dia, berdoa terus. Lakukan yang terbaik untuk orang. Kalau udah yang terbaik untuk orang, Allah akan melakukan yang terbaik untuk kita. Itu yang saya rasakan memang begitu. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga terinspirasi dan ingin melihat seperti apa sih kegiatan di Bab Qasika. Silakan dipromosikan, Ustaz. Baik, Mbak Manda, silakan juga dikunjungi. Kita ada WA Bab Qasika, tapi salah satunya di WA Bab Qasika 1 dengan nomor 0812 6575 838. Kita ulangi 0812 6575 838. Mohon doanya Bab Qasika supaya tetap bisa berkiprah membumikan Al-Quran. Ya, Ustadz, terima kasih banyak sudah Baik. meluangkan waktu untuk Selasar Budi. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dan kita dapat menggaungkan gerakan membumikan Al-Quran tadi. Baik, Mbak Manda. Ustadz, sehat selalu ya. Amin, amin. Pemirsa, niat hati yang penuh keikhlasan menjadi hal yang penting agar amal ibadah kita tidak menjadi amalan yang hampa. Belajar dari sosok Ustadz Lagut Sutan Pulungan bahwa menjadi pendidik itu hendaknya jauh dari rasa ingin dipuji karena tingginya ilmu atau hanya sekedar untuk rutinitas demi menggapai materi, tapi juga menjadi seorang teladan dan dapat menebarkan ilmu yang bermanfaat. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Jaga kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, sampai jumpa.